Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat, yang sakit bisa sembuh, yang mau melahirkan dalam keadaan selamat bayinya, yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Edukasi kita tentang bagaimana mengetahui kesulitan hidup. Nah, perlu juga saya bahas terus ini hidup terus. Jadi kita kalau bisa meningkatkan hidup atau meningkatkan juga yang sering saya bahas tentang narkoba, maka kualitas hidup kita akan lebih baik dengan kondisi sekarang. Bagaimana? Yaitu yang pertama adanya kita untuk menerima ya, atau kita mengetahui kesulitan itu. Yang kedua, kita fokus mencari jalan keluar. Yang ketiga, kita menerapkan prioritas. Yang keempat, yaitu mencari dukungan. Sedangkan yang kelima, yaitu kita menjaga kesehatan kita. Yang ketujuh, yang kelima, yang keenam yaitu belajar dari pengalaman. Yang ketujuh yaitu tahap positif. Sedangkan yang kedelapan yaitu kita menerapkan tujuan kita. Kesembilan yaitu kita mempraktekkan prioritas. Jadi kalau kita sudah menuju ke yang baik, baru yang ke-10, jangan takut untuk meminta bantuan. Itulah 10 langkah. Jadi banyak ini tentang hidup ya. Mudah-mudahan waktu kita yang sedikit, garis-garis besarnya. Yang pertama itu terimalah, akuilah bahwa kesulitan itu ada. Kesulitan apa? Tentang pendidikan, kesulitan apa? Ekonomi. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita menyiapkan belajar bagaimana kesulitan itu bisa keluar. Yang kedua, kita fokus. Kita lepas lagi nih fokus untuk mencari jalan solusi. Bagaimana sebenarnya anak-anak kita ini supaya bisa sekolah? Bagaimana sebenarnya ekonomi saya ini bisa untuk hidup langgeng? Jadi kita cari jalan keluarnya, nggak bisa kita berdiam diri. Sehingga itu sesudah kita mencoba jalan keluar, tentu kita harus menjalankannya konsekuen. Kita berinovasi bagaimana supaya kita lebih baik, ya anak kita lebih baik dari diri kita sendiri, atau ekonomi keluarga ini bisa berjalan dengan bagus. Yang ketiga, kita harus menerapkan prioritas ya. Jadi jangan tempat yang kita inginkan itu tidak kita sebutkan prioritas, karena kita ingin keluar dari kesulitan hidup. Jadi tidak, intinya membahas tentang bagaimana kita supaya keluar dari kondisi kesulitan hidup. Jadi hidup ini memang harus kita lihat prioritasnya, kita berfokus kepada apa yang akan kita capai, bagaimana jalan keluarnya, baru selanjutnya kita menerapkan, kita terapkanlah prioritas itu, mana yang terdahulu. Jangan nanti kita sedang sekolah S3, kita paksakan anak kita sudah mulai kuliah, bahkan ada yang sedang S2. Nah, kita harus memprioritaskan, ya sudahlah saya sampai S2 saja, memprioritaskan anak. Nah inilah, mau menerapkan prioritas, itu contoh. Masih banyak contoh lain. Kita harus mengidentifikasi apa yang penting untuk diatasi, itu yang penting utama, sehingga tidak korban, sehingga tidak mengeluarkan energi yang banyak, karena kita sudah memberikan prioritas. Yang keempat, kita mencari dukungan. Nah ini dukungan terus ya. Jadi kalau mesin itu dukungannya sudah baik, metalnya sudah baik, sengkolnya sudah baik, roda gilanya sudah baik, ban bakarnya bekerjanya bagus, maka akan normal maju untuk kegiatannya. Begitu juga
Kalau kita melaksanakan dia cari dukungan dengan profesional, tentu akan mendapatkan hasil. Jadi tidak lambat ya. Yang minimal lebih baik lah daripada jalan di tempat. Sehingga apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita inginkan dapat atau minimal seimbang ya perjuangan kita dengan kondisi yang ada. Jangan perjuangan kita lebih tinggi atau kalah 70%. Sedangkan kehidupan kita sudah mulai menurun dari 50%. Nah ini kasihan. Yang kelima yaitu kita harus menjaga kesehatan. Nah ini kalau kita memang mau terlepas dari kesulitan hidup, memang harus banyak istirahat, tidur yang tepat, makan yang bagus, jangan berlebihan, juga kita olahraga, karena bagaimanapun kalau kesehatan kita sudah baik, kita bisa membangun mental kita yang bagus. Jangan sempat kita mau mengatasi kesulitan hidup, istirahat kurang. Ya. Jadi rekreasi itu perlu, hiburan itu perlu, karena itu adalah kebutuhan dari tubuh kita. Harus seimbang sehingga kita dapat melaksanakannya. Yang keenam, kita belajar dari pengalaman, karena bagaimanapun yang sudah kita laksanakan ini adalah akademi kita. Yang sedang kita kerjakan ini adalah satu proses belajar. Oleh sebab itu memang perlu renungan apa-apa hambatannya. Ya bisa saja secara alamiah. Nanti bisa saja kehidupan kita dengan kehidupan anak kita hanya bahkan boleh dibilang tidak ada kemajuan ya. Kita dulu bisa menerima warisan dengan orang tua, bahkan semenjak kita mempunyai anak tidak ada lagi yang mau diwariskan kepada anak. Nah ini ya minimal kita bisa mewariskan pendidikan, hidup yang layak bagi mereka. Yang ketujuh yaitu tadi tentang positif ya. Tahap-tahapan ini semua positif. Jadi tahap-tahapan itu yang kita lalui tadi itu tidak setimpang ya, tidak timpang. Jadi kalau kita mengambil satu keputusan yang banyak merugi, sehingga akan didapatkan hasil yang sangat mempunyai waktu yang lama. Jadi kesulitan ini kita berjuang, sempat anak kita tamat SMA. Jadi perjuangan ini memang harus diambil yang hasil tahap-tahap yang positif. Jadi bagaimana pembagian dari hidup itu, sehingga akan dapat dilalui. Sikap kita harus memandang bagaimana untuk lebih bagus, yaitu tahap positif. Yang kedelapan yaitu tahap tujuan kita. Tujuan-tujuan kita itu tadi, jangan sempat yang mau kita tuju itu semakin jauh ya, semakin jauh. Tidak ada gambaran, karena perencanaan kita juga harus bisa, berinovasi juga harus bisa. Kegiatan yang kita pikirkan tadi juga harus yang positif, sehingga dapat membuat kita merasa untuk lebih baik. Ya inilah, dari pengalaman kita bisa melihat sebenarnya bagaimana kita menerapkan tujuan kita itu tadi. Karena kalau kita sudah bisa menjalaninya, bisa istilahnya ini banting setir ya, masih sempat kita menyelamatkannya. 9 yaitu bagaimana sebenarnya untuk kita praktekkan yang bisa kita kontrol. Jadi kalau kita sudah praktekkan yang kita kontrol, misalnya kita ngontrol, oh ini bukan intinya di pendidikan, oh ini intinya jangan sekolah terlalu jauh, sehingga kalau jauh ongkos 2 kali, makan siang, energi dia, istirahat dia, maka dicari sekolah yang dekat. Ini satu terobosan pemikiran, sehingga pada pelaksanaannya si anak tadi mendapatkan predikat ijazah juga kesehatan. Jangan nanti jauh dari perencanaan yang kita, jadi menyesuaikan dengan kemampuan kita.
Itu yang ke-9, sedangkan yang 10 kita jangan takut untuk meminta bantuan. Jadi kalau kita sudah terapkan, jangan kita takut. Waktu kita terbatas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.